Banjarmasin setiap hari Rabu malam Kamis ini akan menyiarkan budaya, yaitu acara Basair Melayu Banjar. Acara ini sudah diawali pada pekan yang lalu dan malam ini merupakan malam yang kedua kali. Untuk acara Basair Melayu Banjar, malam ini di studio program 4 RRI Banjarmasin sudah datang grup untuk Basair Melayu Banjar, dan terutama sekali akan ulun sapa, yaitu Bapak Yusliani Nur. Selamat malam Pak Yusliani Nur. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ke studio program 4 RRI Banjarmasin, saluran pendidikan dan budaya. Pak Yusliani Nur ya? Nggih, Pak. Nggih. Ada berapa orang dan mungkin bisa dikenakan Pak satu persatu? Malam ini sebagaimana minggu yang lalu akan tampil 4 orang, yakni saya sendiri, kemudian Guru Nurmansah, kemudian Bapak Mukhlis Sumadi dan Bapak Muhammad Hasan Rusdi. Bapak Mukhlis Sumadi dan Bapak Muhammad Hasan Rusdi ya. Nggih. Dan untuk malam ini syair yang akan dibawakan, kita akan masuk pada subtema tentang negara daha Islam mulai datang. Negara daha Islam mulai datang. datang. Baik Pak Yusliani Nur, mudah-mudahan acara ini nanti dapat respon dari masyarakat ya, untuk menggalakkan kembali yang namanya Basair Melayu Banjar. Amin. Dan untuk memulai Basair, mungkin Pak Yusliani Nur, dari siapa yang akan tampil dulu nih? Saya dulu, Pak. Pak Yusliani Nur. Oke, silakan Pak. Bismillah, kami lanjutkan syair Islamisasi kami haturkan di Banjarmasin, tanah Baintan harum pandan. Simaklah wahai pendengar sekalian, suatu masa telah berlalu, datanglah saudagar berdagang tentu. Di bandar negara Dipa kapalnya itu dari Surabaya, asalnya restu. Raden Sekar Sungsang, ia bernama Lelana, nama gelarnya
Juragan Balaba berjiwa dagang dan kesatria. Sekar sungsang saudagar kaya, bakatnya itu menjadi raja. Kepercayaan Nyai Pinati, ianya pula itulah kisah Kimas Lelana. Nyai Pinati itu bangsanya Cina, Sidaniang nama aslinya. Dikenal pula sebagai Nyai Samboja, juru bandar di Gresik, sangat masyhurnya. Nyai Pinati ibu angkat Sunan Giri, agama Islam di Giri masyhur sekali. Sekar sungsang di sana mengabdi, anaknya itu bernama Sekar Panji. Sekar Panji menantu Sunan Giri, seorang santri tekun mengabdi, Sunan serabut gelarnya pasti itu tertulis di tutur candi.
sungsang nikahi putri kalungsung raja putri negara dipayang Hindu terkejut ia ketika suaminya itu menganut Islam, pastilah tentu kalungsung meminta cerai, anaknya dibuang ke tengah sungai. Diambil nelayan, rantauan bakumpai, Sira Panji Kesuma ia bersama. Kesuma raja rantauan bakumpai, ianya raja tak pernah bermahligai, memimpin biaju sangatlah lihai, ajaran Islam selalu ia pakai. Sekar sungsang membangun bandar, muara bahan bandar digelar, negara dahar kerajaan anyar, negara dipa kemudian memudar. Sira Panji Kesuma di rantauan bakumpai, menjaga bandar, muara bahan permai, agamanya Islam membangun
menjadi ramai. Sekar sungsang gagal membangun Kesultanan Islam mestinya disusun. Kekuatan Hindu Buddha teramat pulun. Kepercayaan Dayak pula turun temurun. Sunan Bonang dan Sunan Giri berlayar pergi. Bandar Muara Bahan mereka kunjungi. Sekar sungsang membangun negeri. Ternyata negeri belum Islami. Sirah Panji Kesuma menyambut Sunan di bandar dagang Muara Bahan. Sunan berdakwah dakwah tujuan tegakkan Islam di Kalimantan Selatan. Sekar sungsang hatinya gundah membangun istana Islam gagal sudah. Tiada dukungan sangatlah susah. Hanya pasrahkan kepada Allah. Tersebut kisah di Bandar Dahak Muara Bahan itu nama tempatnya. Pedagang muslim berdatangan pula dari berbagai macam bangsa.
kudaha amatlah ramai, pedagang berkunjung beramai-ramai, kapal bertambah di pohon rambai. Sesudah membayar pajak dan cukai, kapal berlayar dari Laut Jawa, Muara Banjar, Kui namanya, bariku itu ngarang sungainya, sungainya luas dalam banyunya. Tersebut kisah di negeri Daha, Sekar Sungsang wafat sudahlah lama, diganti oleh Maharaja Soekarama, memberi wasiat dengan takjimnya. Wasiat baginda Maharaja Soekarama, Pangeran Mangkubumi, sebagai penggantinya. Pangeran Tumenggung sangat marahnya, merasa berhak memiliki tahta. Pangeran Tumenggung merebut tahta
Adapun di Muara Banjar itu tinggal Pati masih nama tuanku. Pati Melayu sudah tentu mencari raja belum bertemu. Patih masih kepala para patih, seorang patih yang paling sugih, selalu berkumpul berempat patih, membangun bandar itu dipilih. Patih Kuin, Patih Muhun, Patih Balit dan Balitung, semua serentak sangat mendukung mencari raja yang paling ulung, membangun bandar pastilah untung. Patih masih mendengar
laporkan. Patih masih segera bertindak, itu sesuai maksud kehendak. Ciri ditiring dari batis ke awang, turunan raja sangatlah tampak. Pemuda itu memang raga samudra, cucu tersayang Maharaja Soekarama. Sudah dipilih putra mahkota, membuat kisruh istana Raga samudra ia bernama, sangat tampan itu parasnya, badannya tegap, sangat gagahnya, memancar aura seorang raja. Semua patih sudah sepakat, raga samudra pemuda tepat. Inilah raja sudah didapat, sangat sesuai